harapan kita seperti itu ya, penegakan hukum yang bersih, yang berkeadilan ya, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas ya, no viral, no justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih masih stay di channel YouTube saya Isram Lau. Senang sekali bisa berjumpa dengan sobat Isram Lau dalam hal membahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang seputar dunia hukum. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik nih, yang menarik untuk didiskusikan oleh para lawyer, advokat, penasehat hukum, praktisi hukum ya, bahkan seluruh masyarakat hukum tentunya ya. Masih ingat gak dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua yaitu Bapak Lukas NMB ya, di mana KPK sudah menetapkan dirinya sebagai tersangka dan saat ini telah dilakukan penahanan terhadap dirinya. Nah, mengenai atau terkait dengan hal itu ada yang membuat kita bertanya-tanya, kok kuasa hukumnya, pengacaranya, penasehat hukumnya juga ikut ditetapkan sebagai tersangka, yaitu seorang advokat ya, Stefanus Roy Rening, di mana dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK, diduga telah melakukan perintangan proses penegakan hukum, proses penyidikan atau obstruction of justice ya, melakukan perintangan terhadap suatu proses penegakan hukum ya. Teman-teman, kok bisa ya seorang advokat, penasehat hukum, kuasa hukum diproses, ditetapkan menjadi tersangka? Nah, oke teman-teman, kalau mengacu pada Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyebutkan di situ pasal 16 ya, advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam hal sedang menjalankan tugas profesinya secara itikat baik ya, baik itu sedang menjalankan kegiatannya di luar maupun di dalam pengadilan. Nah, itu ya kira-kira bunyi dari pasal 16 Undang-Undang Advokat. Nah, karena di dalam pasal ini, di dalam Undang-Undang Advokat ini, seorang advokat ya mengatur seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya secara etikat baik, maka tidak dapat dituntut pidana baik di luar maupun di dalam pengadilan. Nah, itu ya kira-kira teman-teman. Nah, karena ada hak imunitas di sana ya, kebal hukum, dia tidak dapat diproses secara pidana selama dia menjalankan tugas profesinya menurut aturan, kaidah, norma-norma hukum yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Nah, lalu kenapa dengan kuasa hukum Pak Gubernur Papua yaitu Stefanus Roy Rening kok bisa ditetapkan menjadi tersangka? Nah, gini, informasi yang saya baca melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, Gubernur Papua saat itu yaitu Pak Lukas NMB diduga mangkir, tidak kooperatif ketika dia dipanggil secara patut dan layak, secara sah oleh penyidik pejabat yang berwenang yaitu penyidik KPK. Ketika dia dipanggil, diundang ya dari Papua menuju kantor KPK di Jakarta, dia tidak hadir, dia tidak datang, bahkan mau dijemput pun ya banyak massa pendukung pendukung Gubernur Papua saat itu, sehingga dia mempunyai kekuatan, masyarakat pendukungnya melakukan perlawanan ketika itu. Nah, diduga
Saat itu juga Pak Lukas NMB mendapat informasi, pandangan hukum, advice, legal opini dari penasehat hukumnya agar tidak datang pada proses penyidikan. Nah, informasi yang saya dapat seperti itu. Bahkan tak hanya itu ya, beberapa saksi juga disampaikan bahwasanya ya, tidak usah datang memenuhi panggilan ataupun bukti-bukti yang telah diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi agar tidak diperlihatkan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Contoh misalkan, ini contoh ya, kenapa seseorang advokat atau penasihat hukum diproses secara hukum bahkan ditetapkan jadi tersangka. Kira-kira seperti ini ya. Ketika advokat atau kuasa hukum memberikan pandangan hukum kepada kliennya karena kliennya diduga melakukan suatu tindak pidana, maka dia dipanggil secara patut sah oleh pejabat yang berwenang atau penyidik, maka dia memberikan pandangan yang keliru, pandangan yang menyesatkan, yang salah. Misalkan ini ya, dia menginformasikan kepada kliennya bahwasanya tidak usah datang pada proses panggilan itu karena panggilan itu tidak ada akibat hukumnya. Bukti-bukti yang bapak punya atau ibu punya sebaiknya disimpan, nanti kalau ketahuan justru malah memberatkan. Atau bapak kabur, nanti kita urus pisahnya, misalkan kabur ke luar negeri, Singapura, Kolombia, China dan lain-lain, nanti kami yang akan urus paspornya, identitasnya nanti kita samarkan. Nah, kira-kira ya itu ya teman-teman ya, yang disebut sebagai perintangan atau obstruction of justice ya, menghalang-halangi proses penegakan hukum sehingga orang yang diduga melakukan tindak pidana ini mengulur waktu, tidak kooperatif, bahkan menghindar, kabur. Nah, sehingga kesempatan seorang penegak hukum untuk menjerat si pelaku atau orang yang diduga ini justru malah tidak bisa diproses ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kembali pada konteks tadi bahwa kuasa hukum, penasehat hukum Pak Stefanus Roy Rening ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK, harusnya ya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat pasal 16, hak imunitas melekat pada diri Pak Stefanus Roy Rening ya, tidak dapat diproses secara hukum karena sedang menjalankan tugas profesinya, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan dengan cara-cara yang beritikat baik. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan Pak Roy Rening ini sudah masuk dalam kategori perbuatan atau tindakan beritikat baik ketika memberikan advice, pandangan hukum kepada Pak Lukas NMB dan juga beberapa saksi-saksi lainnya? Nah, itu kira-kira pertanyaannya. Tentu penyidik dalam hal ini, pejabat yang berwenang juga mempunyai pandangan yang berbeda, mempunyai alasan-alasan tertentu sehingga Pak Roy Rening ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tentu kalau kita mengacu pada undang-undang, ya acuannya adalah advokat yang menjalankan tugas profesinya tidak dapat dituntut secara pidana. Namun apakah pekerjaan yang sedang dilakukan ini dilakukan dengan cara itikat baik atau bagaimana? Nah, ini kita belum tahu ya. Proses perkembangan daripada kasus Pak Roy Rening ya, semoga masalah-masalah yang menjerat para advokat dalam hal sedang menjalankan tugas profesinya ini ya, penyidik, penegak hukum dapat memahami esensi daripada undang-undang advokat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita berdoa semoga semua penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, bahkan kuasa hukum atau advokat ini terhindar dari hal-hal yang dapat mencoreng, mencederai citra institusi masing-masing ya.
dijauhkan dari persoalan-persoalan hukum yang dapat membelenggu mereka. Tentunya harapan kita seperti itu ya, penegakan hukum yang bersih, yang berkeadilan ya, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas ya, no viral no justice. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Aduh.